Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita awali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Yeremia pasalnya ke-31 ayat 7-14. Sebab beginilah firman Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita. Bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan, selamatkanlah umatmu, sisa orang Israel. Sesungguhnya, aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung-ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan orang lumpuh. Ada perempuan yang mengandung bersama perempuan yang melahirkan. Suatu kumpulan besar mereka akan kembali ke sini. Dengan menangis mereka akan datang, dengan memohon-mohon mereka akan kubawa. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai. Di jalan yang rata, di sana mereka tidak akan tersandung. Sebab akulah Bapa Israel dan Efraim, anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebaikan Tuhan. Karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi. Mereka tidak akan merana lagi. Pada waktu itu, anak dara akan bersukaria menari-nari bersama orang-orang muda dan orang-orang tua. Aku akan mengubah duka cita mereka menjadi sukacita, akan menghibur dan membuat mereka gembira lepas dari kedukaan mereka. Aku akan memuaskan para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan kenyang dengan kebaikanku. Demikianlah firman Tuhan. Kabar sukacita sudah sepatutnya direspons dengan gembira. Namun pada pengalaman atau keadaan tertentu, respons seseorang akan berbeda karena merasa kabar tersebut tidak relevan dengan kehidupannya. Dari bacaan Alkitab hari ini, berita pembebasan pembuangan dari Babel sudah tentu menjadi kabar gembira yang dinanti-nantikan oleh suatu bangsa yang telah terpecah belah. Umat yang telah lama menderita. Akan tetapi, ada kelompok tertentu, ibu hamil atau kaum penyandang disabilitas fisik, yang merasa ragu bahwa mereka akan turut dalam pemulihan Allah tersebut. Oleh sebab itu, Nabi Yeremia menyerukan kembali keperkasaan Allah memulihkan umatnya. Umat yang lemah tak berdaya, orang lumpuh dan buta, perempuan-perempuan yang sedang mengandung, semua akan dikumpulkan Allah dan akan membentuk mereka kembali sebagai suatu umat kesayangan Allah. Tidak ada satu kaum pun yang akan dibiarkannya hidup dalam kegamangan. Sukacita akan membuncah dalam diri setiap umat yang mendengarkan kabar pemulihan dari Allah dan bahwa Allah menjamin masa depan mereka. Metafora taman yang diairi dengan baik menjadi tanda jaminan keamanan dan stabilitas pangan demi kelangsungan hidup mereka. Sahabat Alkitab, berbagai pergumulan hidup dapat merenggut pengharapan kita dan menyirnakan sukacita kita dalam menjalani kehidupan beriman di dalam Allah. Namun firman Tuhan menegur kita dan hendak membangkitkan iman kita yang mulai goyah tersebut. Sepekat apapun kabut permasalahan hidup yang menghalangi pandangan kita kepada Allah, tidak akan pernah mengubah kenyataan bahwa kasih karunia Allah tetap berlaku konkret bagi kita. Pertolongannya akan selalu kita rasakan tepat pada waktunya. Masa depan kita aman di dalam janji penyertaannya bagi kita. Oleh sebab itu, marilah kita merespons janji Allah tersebut dengan sukacita, karena Allah sanggup melakukan perkara yang melebihi apapun yang pernah kita bayangkan. Marilah kita berdoa. Allah sumber rahmat, hari-hari kehidupan kami penuh dengan beban yang membuat kami acap kali meragukan rahmat-Mu, sehingga jalan kami lalui tanpa iman, pengharapan, dan kasih kepadamu. Namun hari ini juga kami mau berkomitmen untuk memperbaharui diri kami dan mulai menunjukkan respon sukacita kami atas janji penyertaan-Mu yang selalu baru atas kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin.